Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Ababil Nasir, NIM 2213040181. Di sini saya adalah kelompok 5 di mana makalah saya yang berjudul Prinsip Umum Dasar Pengelolaan Asuransi Syariah. Prinsip umum pengelolaan asuransi syariah, di mana prinsip tauhid. Yang pertama, prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang yang pasar, namun lebih dari itu, niatan awal adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong dalam berlandaskan asas syariah dan bukan semata-mata mencari perlindungan apabila terjadi musibah. Prinsip keadilan selanjutnya yang nomor 2, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan atau premi dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi dapat berfungsi sebagai lembaga pengelola, mempunyai kewajiban membayar klaim atau dana santunan kepada nasabah. Perusahaan asuransi memiliki peluang besar untuk melakukan ketidakadilan, seperti adanya unsur dana hangus karena pembatalan kepesertaan di tengah jalan oleh nasabah pada asuransi syariah. Dana saving nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan. Berikut bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah menyerahkan ke lembaga kesejahteraan umat seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah ketika terdapat dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi lalu tidak mengembalikan dananya, kendati pun telah dihubungi baik melalui surat maupun media lainnya. Selanjutnya nomor 3, prinsip tolong menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi ini harus didasari dengan semangat tolong menolong antara anggota. Seseorang yang harus masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya ketika teman tersebut mendapatkan musibah. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pihak pengelola saja. Konsekuensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana tabaruk nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujrah atau fee atas pengelolaan dana tabaruk tersebut yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi atau premi. Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabaruk tersebut untuk diinvestasikan secara syariah, kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya untuk tertimpa musibah. Dan dari konsep seperti inilah, seperti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendati pun antara mereka tidak saling bertatap muka. Lalu prinsip keempat yaitu adalah prinsip amanah. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan proses lainnya, karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian juga nasabah perlu amanah dalam aspek risiko yang menimpanya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ngada sesuatu sehingga seharusnya tidak diklaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibatkan pada ruginya para peserta lainnya. Lalu yang kelima ada prinsip saling ridho, yaitu dalam transaksi apapun aspek teradan ini atau saling meridhoi harus menyertai. Nasabah ridho dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional, dan perusahaan asuransi syariah ridho terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi atau premi mereka. Demikian juga nasabah ridho dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya untuk tertimpa musibah untuk meringankan beban penderitaan mereka. Lalu yang keenam ada prinsip menghindari riba. Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari secara sejauh-jauhnya, khusus dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkat dosa paling kecil dari riba adalah ibaratnya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kontribusi atau premi yang dibayarkan nasabah harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian
juga dengan sistem operasionalnya. Lalu selanjutnya prinsip menghindari maisir. Unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam asuransi jiwa. Apalagi pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhirnya polis asuransinya telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis ini tidak mengetahui bagaimana dan dari mana perusahaan asuransi konvensional membayarkan pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maisir disinilah perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikit klaim yang dibayarkannya. Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir karena seseorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sini yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep trust of risk, di mana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi hak milik perusahaan. Dan ketika membayar klaim pun adalah rekening perusahaan sehingga perusahaan bisa untung besar. Bisa juga rugi besar ketika premi sedikit dan klaimnya banyak. Lalu selanjutnya prinsip menghindari gharar. Gharar adalah ketidakjelasan. Berbicara mengenai resiko adalah berbicara tentang ketidakjelasan. Karena resiko bisa terjadi, bisa tidak juga. Dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkutkan aspek ketidakjelasan. Dalam asuransi baik konvensional, peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, karena klaim sangatlah bergantung pada resiko yang menimpanya. Jika ada resiko maka ia dapat klaim, jika tidak maka tidak akan mendapatkan klaim. Hal seperti inilah yang gharar adanya karena akad dan konsep yang digunakan oleh transaksi of risk ini. Sedangkan jika menggunakan aspek sharing of risk, ketidakjelasan tidak menjadi gharar karena yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling membantu terhadap permasalahannya yang tertimpa musibah yang diambil dari tabarruk yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dari dana perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.